Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya setelah melakukan terobosan, Sofan membawa keluarga Luo menuju salah satu kota di dekat lembah petir merah. Kota itu disebut sebagai kota bahagia, yang mana di dalamnya terdiri dari para predator pelahap jiwa. Sofan dan rombongan kecilnya berpura-pura layaknya seperti kelinci. Namun di akhir saat musuh membongkar identitasnya, Sofan pun melakukan hal yang sama. Memang, sejak awal tujuan Sofan adalah mendapatkan kota ini sebagai base untuk dia memulai gerakan di alam kudus. Atau ya bisa disebut juga sebagai batu pertama sebagai pondasi dari keluarga Luo. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi ceritanya. Dan cerita berikutnya ini menurut Ane sangat menarik gitu ya. Karena di sini nanti akan ada sesuatu yang baru. Apa itu? Mari kita langsung aja bahas di part 240. Part kali ini Ane ambil dari bab 1184 sampai 1188. Setelah Sofan membereskan pemimpin tempat itu atau pemimpin dari kota bahagia, dari luar para raja-raja bergerak dan mengepung seluruh sisi kota bahagia. Semuanya membersihkan kecoa yang bersembunyi di dalam tumpukan mayat di kota bahagia. Murong Zue yang melihat semua itu kemudian menemui Sofan dan bertanya, "Apa kamu akan membereskan semua yang ada di sini?" "Ya, bereskan semuanya, karena tempat ini akan menjadi rumah kita di masa depan," kata Sofan sambil berjalan dan memberikan instruksi pada anggota keluarga Luo yang lain. Mendengar itu mereka semua tentu berseru dan segera memulai pembersihan. Melihat itu, Murong Zue kemudian menatap Yun Chang yang ada di sampingnya. Yun Chang tahu Murong Zue pasti bertanya-tanya akan apa sebenarnya yang terjadi di sana. Karena Murong Zue itu adalah salah satu ahli yang menunggu di luar kota. Jadi setelah itu Yun Chang pun menjelaskan semuanya pada Murong Zue. Akhirnya Murong Zue mengerti bahwa tempat ini adalah tempat yang sangat kotor. Tempat yang dipenuhi dengan orang-orang jahat. Dan ketika sang iblis datang, semuanya menjadi layu dan diratakan. Memikirkan ini, Murong Zue melihat Sofan dengan tatapan yang lebih dalam lagi. Dia mulai menyadari bahwa meski tindakan Sofan itu kasar dan kejam, namun apa yang dia lakukan tidaklah buruk. Dengan begitu perlahan Murong Zue mulai bisa tersenyum. Dalam sekejap, para Raja Roh membereskan seluruh kota. Lalu kemudian mengganti plakat kota menjadi rumah Luo atau yang lebih enak disebut sebagai Luo Jia. Setelah itu Sofan mulai menyisir seluruh kota dan dia menemukan beberapa ruang rahasia yang dilindungi oleh formasi pelindung. Tentu saja tidak ada yang bisa luput dari Sofan. Semuanya bisa dipecahkan dengan sangat mudah. Dan kemudian tempat-tempat itu dijadikan sebagai tempat untuk berkultivasi. Setelah menyelesaikan semua urusan yang ada di kota, para ahli pun segera mulai untuk berkultivasi di tempat masing-masing yang mana sebelumnya itu sempat tertunda. Sedangkan untuk Sofan sendiri, dia pergi ke salah satu ruang bawah tanah yang gelap gulita. Kini dia sedang membuat sebuah formasi besar untuk melakukan pemurnian. Dan di samping terlihat pedang iblis yang kini bergetar, seolah-olah dia sudah tidak sabar menantikan pemurnian itu.
Lalu setelah Zovan selesai membuat formasi itu, pedang iblis segera terbang ke pusat formasi. Dia benar-benar terlihat seperti anak kecil yang sudah tidak sabar lagi. Dan Zovan yang melihat ini tidak bisa menahan tawanya, dan kemudian dengan menggelengkan kepala dia berkata, "Kamu awalnya adalah bayi darah yang kubuat dari darahku. Lalu saat aku mendapatkan pedang suci, aku membiarkanmu untuk menggantikan roh dari pedang suci itu. Setelahnya kamu bergabung dengan ketiga pedang lainnya, seperti sekarang. Aku hanya tidak menyangka kalau kamu juga menginginkan pedang suci terakhir. Dengan begini, jika kelima pedang suci ini bergabung, maka jelas itu akan menjadi senjata suci dengan kekuatan yang belum pernah muncul di legenda. Atau mungkin aku bisa menyebutnya sebagai senjata kaisar. Ya, tapi aku juga tidak tahu apakah ini akan benar-benar berhasil atau tidak." Ding ding. Pedang iblis menghentakkan tubuhnya ke lantai, seolah-olah dia itu kesal karena Zovan terlalu banyak bicara. Bagaimanapun dia sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan penggabungan ini. Oke, kita akan segera mulai. Tapi kamu harus bisa menahan api petir hitam milikku, kata Zovan sambil sedikit bercanda. Zovan kemudian membentuk segel di tangannya. Penggabungan kelima pedang suci. Pupil kiri Zovan tiba-tiba mengeluarkan api petir hitam dengan jumlah yang besar, yang mana itu langsung terhubung dengan formasi itu. Lalu seluruh formasi mulai bergetar dan pedang iblis pun mulai terbakar. Bayi iblis untuk pertama kalinya menjerit kesakitan dan pedang iblis bergetar dengan hebat. Lalu Zovan melemparkan pedang suci penghancur surga yang sudah kehilangan rohnya ke dalam formasi. Api terus membakar pedang iblis dan kemudian pedang suci pun dibakar dengan intensitas yang sama. Sampai pada akhirnya keduanya pun mulai melebur satu sama lain. Dan melihat ini, Zovan kembali membentuk segel di tangannya. Transformasi iblis besar. Dan segera setelah itu gelombang energi seperti asap menyebar ke segala arah. Lalu kedua pedang itu pun kemudian berubah menjadi sebuah bola hitam dengan energi yang melilit di bagian luarnya. Kemudian ledakan api petir hitam terus menyebar ke segala arah dan membakar bola hitam itu. Zovan mengamati proses ini dan ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Lagi pula, ini adalah penggabungan dari 5 buah senjata suci yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Ditambah lagi, pedang suci yang kini ia gabungkan adalah mahakarya dari Kaisar Pedang. Maka itu jelas membuat Zovan merasa semakin gugup. Dia tidak seharusnya menggabungkan mahakarya orang lain, tetapi dia di sini melakukannya. Kini Zovan menatap bola hitam itu dan tangannya sampai dipenuhi oleh keringat karena merasa gugup. Dan tidak terasa waktu pun mulai berlalu. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Pembakaran itu masih terus berlanjut. Baru setelah melewati 4 jam, api hitam berangsur-angsur menghilang dan semuanya menjadi tenang. Zovan tampak ragu dengan apa yang terjadi. Apakah kali ini penggabungannya itu gagal? Tapi kenapa sama sekali tidak ada respon? Semakin lama Zovan merasa semakin cemas. Dan tidak terasa 3 hari pun berlalu, bola itu masih belum juga bergeming. Zovan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Apakah dia harus menyelesaikan saja formasi ini atau apa? Tapi jika dia menghentikan formasi ini, maka sudah bisa dipastikan
kalau semua proses ini akan gagal. Sofan tampak bingung memikirkan solusinya. Namun di saat itu, bola hitam tiba-tiba bergetar dengan hebatnya dan itu juga membuat bumi sampai berguncang. Sofan bahkan hampir terjatuh karena guncangan yang begitu kuat. Bahkan di luar wilayah Luojia, banyak rumah-rumah yang kemudian roboh karena guncangan ini. Semua orang keheranan dan keluar dari pengasingan mereka. Mereka bisa melihat apa yang terjadi di sana, di mana mereka melihat cahaya warna-warni yang turun dari langit. Di sisi yang lain, para penduduk asli dari Alam Kudus pun terkejut. Lalu di salah satu tempat yang ada di Alam Kudus, seorang pemuda berkata, "Apa yang terjadi di sini? Bukankah hal seperti ini pernah terjadi 100 tahun yang lalu? Kenapa sekarang fenomena itu terulang lagi?" Tidak, itu tidaklah sama. Apa yang terjadi sekarang berbeda dengan 100 tahun lalu, kata seorang pria tua yang melayang di udara lalu kemudian duduk di sebuah kursi yang megah. Setelah itu dia berkata, "Perhatikan baik-baik. Saat kejadian 100 tahun lalu, kekuatan itu sungguh luar biasa. Bahkan kita tidak bisa menggunakan keterampilan kita. Tapi sekarang itu berbeda, dan perbedaannya seperti gajah dengan semut. Ini tidak akan terlalu mempengaruhi kita, jadi kita tidak perlu khawatir." Mendengar itu, mereka semua mengangguk dan segera menstabilkan diri mereka, yang mana kini mereka masih tetap menatap ke langit dengan wajah kebingungan. Lalu di sisi yang lain lagi, di sebuah bangunan dari bambu, seseorang meletakkan bidak catur dengan kasar. Dia berkata, "Aku tidak menyangka ada orang yang berniat untuk menantang Ranah Emperor sekali lagi." "Apa kamu tahu dia?" kata yang lain. "Siapa yang kau maksud?" "Leluhur iblis darah." "Oh, orang tua itu. Dia memang adalah orang yang memiliki peluang untuk menciptakan jalan daunnya sendiri, di mana seharusnya dia bisa memasuki ranah Emperor. Namun tidak peduli sekuat apapun dia, tetap saja dia gagal dalam prosesnya. Dia mati karena terlalu banyak menyinggung orang." Orang tua itu kemudian meletakkan pion yang ada di tangannya. Tapi bayi darah yang ia ciptakan, sepertinya benda itu sungguh berbeda. Bayi darah? Ya, pada dasarnya bayi darah adalah esensi dari roh buatan. Sama seperti roh yang bisa mengisi senjata suci. Mereka adalah keberadaan yang kuat, namun tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan daunnya sendiri. Semua terjadi karena mereka tidak memiliki true body untuk mengembangkan dirinya. Namun, tunggu. Apakah itu mungkin terjadi? Memangnya siapa orang gila yang membiarkan esensi roh dari senjatanya terbang sendiri? Kata pria yang lebih muda. Orang tua itu kembali tertawa dan meletakkan pion yang ada di tangannya. Ya, tidak ada yang tahu. Tapi keberadaan bayi darah adalah alasan kenapa orang tua itu memiliki kultivasi dan memiliki kualifikasi untuk melawan kaisar kuno. Bahkan, jika di masa lalu Emperor Realm Avenue-nya belum muncul, tapi visinya telah ada. Itu menunjukkan bahwa orang tua itu memiliki potensi. Dan sekarang, sepertinya ada orang yang bisa mengembangkannya. Aku sungguh tidak menyangka semakin lama rupanya semakin banyak kejadian dan keajaiban yang terjadi.
Kini guncangan terus terjadi selama 3 jam berikutnya. Dan setelah itu berhenti begitu saja. Sofwan kini melihat bola hitam itu dan tidak berani bergerak karena takut menimbulkan kesalahan. Lalu tiba-tiba bola hitam menyusut secara perlahan. Dan kemudian sosok anak kecil berusia 7 atau 8 tahun terlihat di sana. Anak itu kurus dengan kulit hitam dan mengenakan jubah hitam. Akhirnya seluruh bola hitam itu pun dihisap oleh anak kecil ini. Melihat itu jantung Sofwan berdegup. Dia tidak pernah melihat pemandangan seaneh ini sebelumnya. Tapi anak itu kemudian bangun dan berlutut. Bayi darah melihat Tuan. Melihat itu alis Sofwan bergetar dan dia menatap anak kecil itu dengan cermat. Bayi darah? Apa kau benar adalah bayi darahku? Benar Tuan. Saya ucapkan terima kasih atas true body yang telah Anda berikan pada saya. Sekarang saya bisa bergerak dengan leluasa, kata bocah itu dengan penuh rasa hormat. Selain itu bocah ini perlahan tersenyum dan berkata lagi, mungkin Tuan masih belum mengetahuinya. Jadi setelah penggabungan kelima pedang suci, saya mendapatkan kemampuan untuk mengambil bentuk manusia. Karena itu, sekarang saya seperti ini. Semua itu berkat Tuan yang telah memberiku tubuh ini. Ini adalah kebaikan yang tidak akan pernah saya lupakan. Bocah itu kemudian menundukkan kepalanya 3 kali ke arah Sofwan sebagai tanda hormat. Mata Sofwan menyipit dan dia merenung untuk sementara waktu. Berubah menjadi manusia. Meski awalnya kamu hanyalah sebuah roh buatan, bisa berubah menjadi manusia. Meski awalnya kamu hanyalah sebuah roh buatan, pantas saja kamu lebih ingin diintegrasikan daripada aku. Kamu benar-benar pandai dalam melakukannya. Bocah itu tampak menyentuh kepalanya dan terlihat sedikit malu. Sejujurnya Tuan, bagi kami manusia adalah makhluk tertinggi di dunia. Sehingga kami pun ingin menjadi seperti manusia yang mampu tertawa, menari, bicara, ataupun menciptakan sesuatu. Namun untuk bisa memiliki tubuh seperti ini, itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Kami adalah roh yang bahkan tidak secerdas binatang roh biasa. Jadi sangat sulit untuk kami bisa menjadi dewasa. Untungnya Tuhan telah mengumpulkan kelima senjata suci itu bersama-sama dan mengintegrasikannya menjadi satu. Itu sungguh adalah keberuntungan saya. Setelah mengatakan itu, bocah tadi bersujud lagi dan berterima kasih pada Sofwan. Sofwan masih melihatnya dengan cermat dan tidak bisa menahan tawanya. Jika kamu benar adalah darahku, maka kamu tidak ada bedanya dengan putraku. Meski kamu adalah perwujudan dari senjata kaisar, namun kamu sekarang hidup, jadi aku akan memberimu nama. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan dikenal dengan sebutan Jiantong. Apa yang Tuhan katakan adalah perintah bagi saya. Dan karena tubuh ini berasal dari Anda, maka tidak ada bedanya saya dengan putra Anda. Mulai hari ini Jiantong menerima nama ini dan akan tinggal di samping Tuhan. Saya akan menjadi prajurit dan juga senjata untuk Tuhan. Setelah mengatakan itu, Jiantong berubah kembali menjadi pedang panjang berwarna hitam dan 5 buah cahaya berwarna-warni. Sofwan melihat Jiantong dan kemudian berkata, kamu sudah memiliki bentukmu sendiri dan sekarang takdirmu ada di bawah tanganmu sendiri. Aku tidak akan terlalu membatasimu. Tapi ada satu hal yang ingin kutanyakan. Apa kau mungkin akan mengkhianatiku suatu hari nanti?
Tuan, apakah Anda percaya padaku sekarang? Atau apakah Anda hanya akan mempercayai diri Anda sendiri? Kata Jiantong yang justru menjawabnya dengan sebuah pertanyaan. Mendengar itu bulu kuduk Zofan tiba-tiba berdiri. Dia terkejut karena itu adalah pertanyaan yang sangat mudah untuk dia jawab. Karena pernyataan ini benar-benar menggambarkan karakter dari dirinya sendiri. Lalu setelah itu Jiantong sekali lagi membungkuk. Saya adalah bayi darah yang tercipta dari darah Anda. Sejak awal saya tidak memiliki pikiran ataupun jiwa. Tapi selama ini saya selalu berada di samping Tuan dan mempelajari semua yang Anda lakukan. Karena itu, kepribadian saya tidak ada bedanya dengan Tuan. Semua pemikiran, kode etik, ataupun prinsip saya sama dengan yang Tuan miliki. Saya kali ini berhutang budi pada Anda, maka saya akan membalasnya sampai dengan lunas. Zofan merenung sebentar, lalu kemudian mengangguk. Oke, kamu adalah pengawal pribadiku di masa depan. Maka, kamu akan menjadi penjaga yang akan selalu ada di sampingku apapun yang terjadi. Baik Tuan, kata Jiantong sambil tersenyum. Zofan kemudian mengangguk. Lalu dia sebelum pergi kembali bertanya, Jiantong, satu pertanyaan terakhir. Jika aku membakar, membunuh atau menjarah, apakah kamu akan tetap setia padaku? Tentu saja. Sudah saya katakan bahwa saya belajar dari kepribadian Anda. Selama Tuan tidak mengkhianatiku, maka aku tidak akan pernah mengkhianati Tuan. Jika Anda bertindak sesuka hati, maka saya juga akan melakukan hal yang sama. Sesederhana itu, kata Jiantong dengan wajah polosnya tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Mendengar itu punggung Zofan seketika menjadi dingin. Dia kini dibayangi oleh dirinya sendiri. Jika dia melakukan kesalahan, maka itu akan menjadi sangat berbahaya. Karena itu Zofan jelas memilih yang terbaik. Zofan kini menghela nafas dan berkata, untungnya aku adalah orang yang berprinsip. Sekarang tidak peduli apapun itu. Di hadapanku ada banyak musuh dan aku tidak akan bisa kehilangan pedang suciku. Sebelum mereka meninggalkan tempat itu, Zofan menatap Jiantong sekali lagi dan berkata, Jiantong, ada di ranah apa kekuatanmu sekarang? Lapor. Sebelum saya mendapatkan tubuh ini, kekuatan saya tumbuh beriringan dengan Tuan. Karena itu sekarang kekuatan yang Anda miliki juga saya miliki. Jadi, saya sekarang berada di tahap menengah ranah Raja Roh. Oh, lalu apa kamu memiliki keterampilan khusus? Apakah kamu juga mewarisi semua keterampilan khusus yang kumiliki? Tidak, Tuan. Saya tidak memiliki mata Dewa Kongming ataupun api petir hitam. Artinya saya tidak memiliki kemampuan dari keduanya. Tapi saya mewarisi kelima dao pedang. Dan dengan begitu saya telah menggabungkan semuanya menjadi dao keenam. Keenam? Benar Tuan, dao keenam, dao pedang penghancur dunia. Zofan menatap Jiantong dengan wajah serius, lalu perlahan menganggukkan kepalanya. Dia tahu sekarang, dengan keberadaan Jiantong, dia harus menyiapkan langkah-langkah yang berikutnya. Setelah itu Zofan kemudian berbalik dan meninggalkan tempat itu. Sedangkan Jiantong, dia segera mengikuti Zofan dari belakang dengan wajah riang. Setelah keluar dari pengasingan itu, semua Raja Roh dan para petinggi dari keluarga Luo sudah berkumpul di depan pintu. Namun, ketika orang-orang melihat Jiantong, semuanya tercengang dan satu-satu berkata,
Hei, Steward Zuo masuk selama 3 hari. Lantas, apa dia membuat boneka dan kemudian melahirkan anaknya sendiri? Bodoh, itu tidak mungkin terjadi. Lagi pula tidak mungkin untuk mengandung hanya dalam 3 hari. Setidaknya itu harus memakan waktu selama 9 bulan. Ah, kentut baut. Kalian berdua itu sangat tidak masuk akal. Bagaimana bisa orang hamil dengan sebuah boneka? Aku penasaran, apakah mungkin sebenarnya ada jalan rahasia ke dalam tempat ini? Ah, kalian bertiga memang bodoh. Steward Zuo sedang melakukan kultivasi dan akulah yang menjaga seluruh tempat ini. Tidak aku biarkan seekor lalat pun masuk ke dalam. Jadi tidak mungkin ada boneka yang bisa masuk ke dalam, kata seorang pria yang lain. Ya, mereka terus mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal dan membuat prediksi. Sofan kemudian mencibir, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Steward Zuo, dunia baru saja gempar, goncangan di mana-mana dan ada cahaya turun dari langit. Karena itu kami datang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan Anda, kata mereka. Sofan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tidak masalah, kalian bisa kembali. Kita harus segera membangun pondasi yang kokoh. Jadi kembalilah dan berkultivasi. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Ah, baik Steward Zuo, kata mereka serempak. Tapi mereka tidak langsung pergi dan kini melihati Jiantong yang ada di samping Sofan dengan wajah penasaran. Sofan bisa mengerti apa yang mereka pikirkan dan dia berkata, "Apa kalian ingin tahu siapa dia? Dia adalah pengawal pribadiku, Jiantong." "Pengawal pribadi?" kata mereka semua dengan wajah terkejut. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Dengan kekuatan Steward Zuo, memangnya Anda masih butuh pengawal pribadi? Saya ragu kalau kemampuan dari anak ini melampaui kekuatan Anda." "Itu benar, Ayah. Jika memang dia ingin menjadi pengawal pribadimu, setidaknya dia harus lebih kuat dariku," kata Sange sambil mencibir dengan jijik. Sofan mencitak kepala Sange dan berkata, "Apa kamu masih memenuhi syarat untuk mengatakan itu? Di usia 6 tahun kamu hanya menguasai Tianyu." "Ah, memangnya kenapa? Aku tidak bisa dibandingkan dengan dia. Aku ini adalah keturunan dari binatang suci," kata Sange dengan bangga. Namun pada saat itu telapak tangan hitam menepuk bahu Sange. "Kalau begitu Tuan Sange, jika Anda memang menginginkannya, kita bisa mengujinya secara langsung. Bukankah itu adalah hal yang sepele?" Tubuh Sange bergetar. Saat dia menoleh, rupanya Jiantong sudah ada di sampingnya tanpa dia sadari. Tatapan mata Jiantong begitu dalam, terlebih dengan pupil mata hitamnya yang seperti tinta. Itu membuat penampakan dari Jiantong terasa begitu mengerikan. Tapi Sange adalah orang yang paling sombong di dalam cerita ini. Maka tidak ada ceritanya dia mundur begitu saja. "Lu jual, gua beli. Gas!" Dan segera setelah itu mereka semua berpindah keluar dari lingkungan kota. Mereka pergi sedikit menjauh, yang mana tujuannya jelas untuk mengurangi dampak kerusakan yang tidak diperlukan. Selama perjalanan itu, Qiu Yanhai mendirikan sebuah kios dan berseru, "Yo, siapa yang akan menang kali ini? Letakkan taruhanmu dan kita akan bersenang-senang sepanjang hari." Pertandingan yang pasti akan menjadi seru antara tuan muda ketiga dan penjaga misterius dari Steward Zuo. "Jiantong, ayo segera pasang taruhanmu." Semua orang sangat antusias dan segera mengeluarkan barang-barang berharga mereka. Orang tua yang suka mabuk itu meletakkannya.
Qiuyanhai melihat orang tua ini dan berkata, "Senior, maafkan saya. Meski ini hanya untuk bersenang-senang, tapi Anda tidak boleh sewenang-wenang. Jika Anda meletakkan botol anggur ini, itu sama saja tidak akan sebanding dengan 10 batu roh suci." Dibandingkan dengan anggur dari keluarga Murong ini, 10 batu roh suci itu tidak ada harganya. Jika kau tidak mau menerimanya, maka aku tidak akan ikut, kata Zhu Jianxian dengan wajah cemberut. Qiuyanhai hanya bisa tersenyum masam. Baiklah, karena mengingat senioritas Anda, maka saya akan menghitung ini sebagai 10 batu roh suci. Lalu, pada siapa Anda akan bertaruh? Tidak perlu bertanya, jelas pada Tuan Muda Sange. Lagi pula setelah melihat kemampuannya, aku sadar bahwa tidak ada di antara kita yang bisa menandinginya, kecuali Steward Zhuo sendiri, katanya. Lalu setelah mendengar itu, semua orang pun ikut meletakkan taruhan atas nama Sange. Oke, kalau begitu aku akan memasang untuk pengawal dari Tuan Zhuo. Sebuah suara mengejutkan mereka semua. Liu Mubai, Zhu Jianxian terkejut dan mengerutkan keningnya. Kenapa kamu justru bertaruh pada bocah hitam itu? Liu Mubai tertawa dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi aku tahu siapa yang ditunjuk Tuan Zhuo sebagai pengawal pribadi. Jelas, dia bukanlah orang sembarangan. Bahkan aku khawatir kalau Tuan Muda Sange tidak akan bisa menang dengan mudah saat melawan anak ini. Belum lagi, Tuan Sange adalah pribadi yang cukup ceroboh. Jadi mungkin kemenangannya akan jatuh ke tangan anak itu. Itu sungguh masuk akal. Maka aku juga akan mempercayaimu. Tapi kalau aku sampai kalah, kamu harus mentraktirku anggur, kata Zhu Jianxian. Ya, tidak masalah, kata Liu Mubai dengan acuh tak acuh. Di sisi lain, Yunhai mendekati Zhou Fan dan kemudian berkata, "Kak Zhuo, seberapa kuat anak ini? Apa dia benar-benar bisa dibandingkan dengan Sange?" Zhou Fan berkata, "Ya, kupikir itu bisa. Lagi pula Sange baru menembus tahap awal dari ranah Raja Roh ketika mencapai alam kudus. Sedangkan anak itu memiliki setengah dari kemampuanku. Dapat dikatakan, kecuali kemampuan mataku, anak itu memiliki semua kemampuanku. Jadi dia tidak akan kesulitan untuk melawan Sange," jawab Zhou Fan. "Apa? Anak itu memiliki setengah kemampuanmu? Tapi bagaimana bisa? Apakah anak itu titisan dari dewa perang?" "Ya, mungkin. Tapi yang jelas, anak ini bukanlah manusia. Dia adalah sebuah pedang. Karena itu kita tidak bisa melihat kultivasinya dengan jelas. Lalu tingkat kekuatannya seharusnya tidak jauh berbeda denganku. Dia sudah berada di pertengahan ranah Raja Roh. Jadi dia dapat menjadi lawan yang tepat untuk Sange. Lagi pula, ada hal yang ingin kupastikan dari anak ini," kata Zhou Fan. Mendengar perkataan ayahnya, Guer yang ada di sampingnya pun menghela nafas. Dia kini merasa kasihan pada kakaknya yang terlalu ceroboh dan dipenuhi dengan amarah. Wajahnya mulai tampak cemas akan keselamatan dari kakaknya itu. Di arena kini Jiantong menatap Sange dan berkata, "Tuan Sange, kamu masih terlalu sombong. Bahkan jika kamu adalah binatang suci, tapi sekarang kamu berada di alam kudus. Dengan tingkatan kekuatanmu itu, kamu hanyalah seorang remaja yang belum mencapai usia dewasa. Di dunia ini ada lebih banyak orang yang bisa membunuhmu.
Maka sebagai ganti dari Tuan, aku hari ini akan memperingatkanmu supaya kamu berhati-hati dengan sikapmu itu. Karena jika tidak, kamu tidak akan sempat untuk menyesal ketika nyawamu sudah menghilang. Sange kini menatap Jiantong dengan penuh keheranan. Itu karena dia merasa bahwa kepribadian dan tingkat arogansi Jiantong itu sangat mirip dengan Zhou Fan. Dan di sisi lain orang-orang juga merasakan hal yang sama, lalu menatap Zhou Fan dengan penuh rasa penasaran. Seolah-olah kini mereka bisa melihat miniatur dari Zhou Fan. Karena mereka berdua terlalu mirip. Sange menggertakkan giginya dan berkata, "Jika yang mengatakan itu adalah ayahku, maka aku akan menerimanya dengan senang hati. Tapi bajingan kecil seperti dirimu berani memberikan wejangan padaku, kurasa kamu tidak cocok untuk melakukannya." Begitu selesai mengatakan itu, Sange mengepalkan tinjunya dan cahaya merah terpancar dari lengannya. Lalu tanpa basa-basi Sange menyerang Jiantong. Tapi Jiantong tampak tenang dan kemudian berkata, "Tuan Sange, majulah dan akan kutahan pukulanmu." Tampak senyuman iblis muncul di wajah Jiantong. Dan melihat itu Sange menggertakkan giginya dan kemudian terus maju ke arah Jiantong. Kini Jiantong masih tersenyum. Lalu bilah pedang muncul di tangan kanannya. Dia kemudian mengayunkannya dan benturan terjadi antara pukulan Sange dan Jiantong. Sampai akhirnya Sange lah yang terpental hingga 100 meter. Wajah Sange tampak pucat karena terkejut. Dao pedang menjulang ke langit. Belum lagi tingkatan ini sudah sampai tingkatan ekstrim. Bagaimana bisa kamu memiliki pemahaman yang setara dengan ayahku? Melihat itu di sisi lain, para ahli juga tampak bersorak. Seperti yang diharapkan dari Steward Zhuo, Anda juga mewariskan esensi ilmu pedang Anda padanya, kata Sangguan Feixiong dengan penuh kekaguman. Zhou Fan hanya mengangguk dan perlahan tersenyum. Dulu dia menjadi satu denganku, jadi wajar jika dia memperoleh kelima dao pedang dan mencapai tingkatan tertinggi. Tapi yang membuatku penasaran adalah dao yang terakhir, yaitu dao ke-6. Dao ke-6? Sangguan Feixiong tampak terkejut dan kemudian memandang yang lain. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Steward Zhuo, sebelumnya Anda telah mempelajari kelima dao pedang sampai titik ekstrim dan kemudian menggabungkannya menjadi dao ke-6. Maka aku pun ingin melihatnya. Semua orang yang ada di sana pun tampak antusias dan melihat ke arah pertarungan yang ada di sana. Lalu beberapa orang mulai memindahkan taruhan mereka pada Jiantong. Sange tampak kesal. "Sialan, aku akan membalasmu. Kau telah membuatku marah, jadi jangan salahkan aku jika bertindak sesuatu yang serius." Sange melepaskan pukulan ke atas, lalu gelombang kekuatan menyebar dengan cepat. Tanah mulai retak dan bumi pun berguncang. Melihat kemampuan dahsyat ini, semua orang kembali melihat ke arah Zhou Fan. Tapi Zhou Fan masih tetap tenang dan santai. Anak itu bukanlah manusia. Bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan terpengaruh. Jiantong pun tampak acuh tak acuh. Bahkan senyuman muncul di sudut mulutnya, persis seperti yang biasa dilakukan Zhou Fan. Lalu dengan satu lambaian tangan, embun beku menyebar dengan cepat dan menyegel kegaduhan itu. Sange sekali lagi mencuat. Dao pedang penyegel surga? Kenapa? Apa ada yang aneh? Aku Jiantong, sang master pedang yang berpengalaman.
Aku memahami semua dao pedang dan sudah terlambat untuk menyesal karena baru datang padaku. Aku memahami semua dao pedang dan sudah terlambat untuk menyesal karena menantangku. Jiantong menyeringai lalu menghentakkan kakinya dan bergegas ke arah Sange. Kali ini dia melambaikan tangannya dan dao pedang pembakar langit muncul di sana. Jiantong menikam ke arah Sange. Kini wajah Sange tampak berkedut. Dia melepaskan pukulan dengan lengan giling miliknya. Bisa menggunakan kelima dao pedang sampai tingkat ekstrim. Bahkan jika kau bukan putra sejati ayah, lantas siapa kau sebenarnya? Sudah kukatakan, aku Jiantong, sang ahli pedang. Ledakan keras terjadi saat keduanya saling bertukar pukulan. Namun Jiantong sama sekali tidak mundur sedikit pun. Dia bergegas lagi ke arah Sange. Tubuhku adalah pedang. Tubuhku tidak terdiri dari darah dan daging. Dan aku tidak punya organ dalam. Bahkan jika kau adalah keturunan binatang suci, kau akan tetap mati kalau organ dalammu hancur. Seharusnya kau tahu bahwa aku berada di luar jangkauanmu. Raungan naga terdengar dan jari Jiantong sekali lagi dihempaskan. Sange yang baru saja menerima pukulan belum benar-benar siap dan dia harus sudah menerima pukulan yang kedua. Jiantong menyeringai. Pada umumnya ketika para kultivator bertarung satu sama lain, mereka akan tetap berusaha melindungi bagian terpenting mereka. Tapi itu tidak berlaku denganku. Aku bisa terus menyerang tanpa khawatir bagian tubuhku akan rusak. Dengan begini hasil pertandingan ini sudah bisa diputuskan. Mendengar itu Sange menggertakkan giginya. Lalu orang-orang pun berseru, Tuan Jiantong benar-benar menakutkan. Steward Zuo, pedang suci yang mengambil bentuk manusia ini terlalu menakutkan. Dia tidak memiliki kekurangan, bahkan fisik dari binatang suci pun tidak bisa menandinginya. Sofan perlahan mengangguk. Itu benar. Aku sebenarnya tidak berharap kalau Sange akan ditekan Jiantong dengan begitu cepat. Tidak heran, saat dia mengambil wujud manusia, dia sangatlah berterima kasih padaku. Rupanya kekuatannya sungguh menentang surga. Aku tidak tahu bagaimana anak ini ke depannya nanti. Steward Zuo, kepribadian anak ini sangatlah mirip denganmu, kata Leng Wuchang sambil melihat ke arah Sofan. Sofan sendiri mengangguk. Itu benar. Dia memang sangat mirip denganku. Tapi aku masih memiliki kendali penuh. Sedangkan anak ini masih tidak terkendali dan sombong. Jika dia bisa berubah, maka dia bisa menjadi duplikatku yang sempurna. Sekarang aku hanya butuh orang untuk mengurusnya dengan baik. Oh, Steward Zuo memang bijaksana, kata Leng Wuchang sambil memuji. Di samping, Tuan Muda Sange, Anda telah melakukan yang terbaik. Terima kasih karena Anda telah mengantarkan anggur pada orang tua ini, kata Jiu Jianshan. Jiu Jianshan, jaga mulutmu. Aku takut kau akan menyesalinya nanti. Lihat bocah pedang itu, kata Liu Mubai dengan tatapan serius. Jiu Jianshan melihat ke depan, tapi yang dia lihat Jiantong penuh dengan penghinaan, seolah-olah Sange bukanlah apa-apa. Lalu Jiantong berkata, Tuan Muda Sange, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Lalu, karena kamu telah menggunakan semua kekuatanmu, maka aku juga akan melakukan hal yang sama untuk menghormatimu. Perhatikan baik-baik dao pedang keenamku, pedang penghancur dunia. Jiantong mengangkat tangannya dan segera tanah mulai bergetar dan kekuatan yang besar meningkat seketika.
Sange tampak serius. "Bocah bau, apa kau pikir itu cukup untuk menghabisiku?" Sange meraung dan segera bayangan Qilin keluar dan melesat ke arah Jiantong. Kini Jiantong menyeringai dan berkata, "Bagus, datanglah." Tangan Jiantong berubah menjadi pedang hitam dan dia menebaskan ke arah bayangan Qilin itu. Bila pedang tipis melesat ke depan dan menghapus apapun yang dia lewati, bahkan debu pun terhapuskan olehnya. Semua orang yang melihat ini menjadi ketakutan. Zhou Fan langsung berteriak, "Jiantong, berhenti, berhenti ku bilang." Tapi itu sudah terlambat. Bila pedang hitam itu sudah bertabrakan dengan bayangan Qilin Sange, lalu bila itu mendorongnya dengan sangat mudah. Sange memuntahkan darah dari mulutnya. Namun itu belum selesai, karena bila hitam masih melesat ke arah Sange dengan nafas kematian. "Jiantong, ku bilang hentikan, apa kau tidak mendengarku?" bentak Zhou Fan dengan penuh amarah. Jiantong masih tidak menghiraukan Zhou Fan dan terus menyerang Sange. Vum. Tiba-tiba gelombang fluktuasi spasial menyebar ke seluruh tempat itu. Mata Jiantong terbelalak dan dia terkejut. "Tuan, jangan!" teriaknya. "Tahap ketujuh mata Dewa Kongming, Kongyin," kata Zhou Fan dengan dingin. Segera semua ria itu menyusut dan tubuh Jiantong menerapkannya. Lalu dia dipaksa untuk berubah menjadi pedang iblis sekali lagi. Lalu pedang itu jatuh tanpa spiritual sama sekali. Itu terjadi karena roh Jiantong disegel oleh Zhou Fan. Lalu pada saat itu juga, tebasan hitam dari Jiantong menghilang ke dalam kehambaan. Sange yang melihat semua ini benar-benar tertunduk dengan keringat dingin yang mengalir deras di dahinya. Ini adalah pengalaman hidup dan mati. Jika tidak ada Zhou Fan, dia pasti sudah mati. Zhou Fan melangkah ke depan dan mengambil pedang iblis itu lalu memarahinya. "Kau memang sangat mirip denganku saat masih muda. Kau terlalu sombong dan arogan. Sekarang meski kau telah mendapatkan True Body, kau tidak boleh lupa bahwa aku memiliki mata Dewa Kongming. Aku masih bisa menyegelmu kembali. Renungkan apa yang terjadi hari ini atau kau akan menyesalinya," kata Zhou Fan yang kemudian melepaskan segel yang mengunci Jiantong dan kemudian segera pedang iblis itu kembali ke tubuh manusia. Setelah itu, Jiantong. Setelah selesai dengan Jiantong, Zhou Fan berjalan ke arah Sange dan berkata, "Lalu kamu Sange, berapa kali sudah kukatakan bahwa masih ada orang yang lebih kuat darimu? Kuharap ini menjadi pelajaran untukmu. Kalau tidak, maka seharusnya kau tidak bertingkah arogan." Sange menundukkan kepalanya dan tampak kesal. Ya, aku tidak akan mengulanginya lagi di masa depan." "Sudah ratusan kali kamu mengatakan itu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu kali ini? Sekarang jika kamu tidak mau mengikuti perkataanku, kamu harus siap mengalami kemalanganmu sendiri," kata Zhou Fan sambil menghela nafas. Zhou Fan akhirnya memarahi dua anak itu dan bersikap layaknya seorang ayah yang sejati. Lalu dia berbalik dan berkata pada semua orang, "Semua orang, kembalilah untuk melatih kultivasi kalian. Jangan pergi terlalu jauh di alam kudus, karena aku tidak ingin kalian menyinggung wilayah dari salah satu dewa yang ada di sini. Dan sekian untuk hari ini. See you again di next video dan bye."